ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kita berada pada kaidah yang ketiga. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain. Kaidah yang ketiga kata beliau, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Beliau sudah sebutkan yaitu sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat-sifat tsubutiyah yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya penetapan. Ya, bentuknya penetapan. Dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan di beberapa kaidah sebelumnya bahwa sifat ini penetapannya bisa datang dalam bentuk nama. Ya. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kita ambil sifat dari dua nama Allah Subhanahu wa taala, Sami' dan Al-Basir. Ini sifat dinamakan sifat tsubutiyah. Kenapa? Karena bentuknya apa? Penetapan. Iya, bisa juga diambil dari penyebutan kata kerjanya, fi'ilnya. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Nabi sebutkan dalam bentuk kata kerja. Ini juga sifat yang bentuknya apa? Penetapan. Ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang datang dalam bentuk disebutkan sifatnya secara langsung. Misalnya sifat rahmat, kita ambil sifat rahmat dari firman Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifat rahmat. Ini sifatnya langsung disebut. Paham ya? Ini seluruhnya sifat-sifat yang bentuknya penetapan. Bentuknya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini sudah kita sebutkan atau baca pada pertemuan sebelumnya. Dan ini sikap kita mengimaninya sebagaimana datangnya. Ini sebagai bentuk ya mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Di antara konsekuensi beriman kepada Allah adalah beriman dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti ketika Allah sebutkan sifat untuk dirinya dalam Al-Quran, yang kita imani. Jelas ya? Ini merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, aminu billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di antara konsekuensi beriman kepada Rasul adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dia khabarkan. Termasuk yang Nabi khabarkan adalah apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah masuk di dalam ya konsekuensi firman Allah, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga,
Kata Allah, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Dan berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Konsekuensi beriman kepada kitab Allah itu Al-Quran adalah apa? Membenarkan semua berita-beritanya. Iya kan? Membenarkan semua beritanya, pengkhabarannya. Di antara yang Allah khabarkan dalam Al-Quran adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah masuk dari 3 pembahasan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada kitab. Ini secara dalil yang boleh sebutkan ya. Ya, adapun sisi dari sisi akal, pendalilan dari sisi akal kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah paling jujur ucapannya dan paling baik ucapannya. Ya. Dan termasuk yang Allah ucapkan dalam Al-Qur'an adalah khabar-khabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Wajib mengimaninya. Jelas ya? Ini sifat-sifat tsubutiyah. Sifat-sifat yang bentuknya ditetapkan untuk Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Sifat salbiyah. Ya. Sifat salbiyah. Kata beliau rahimahullah, wasifatu salbiyah ma nafahallahu subhanahu an nafsihi fi kitabi. Sifat salbiyah biasa disebut dengan sifat manfiyah. Bentuknya penafian. Kalau yang pertama tadi bentuknya penyandaran. Maha mendengar, maha melihat, maha hidup, maha berilmu, maha kuat, maha mampu, maha berkehendak. Ya, semua bentuknya penyandaran. Ya. Dan kita sudah sebutkan kaidah sebelumnya bahwa semua sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah bentuknya sifat apa? Kesempurnaan dan pujian. Yang kalau dia tidak ada sifat itu, maka bermakna kekurangan, cacat dan aib. Paham ya? Makanya semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, semua sifatnya bentuknya kesempurnaan dan pujian. Ya, sifat yang kedua disebut dengan salbiyah. Biasa disebut dengan manfiyah. Sama maknanya. Salb artinya mencabut, menghilangkan, menolak. Itu artinya salb. Ya. Kalau manfiyah dari kata nafa. Penafian sama saja. Biasa diistilahkan salbiyah, manfiyah. Apa itu? Ma nafahallahu subhanahu an nafsihi fi kitabi. Apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Yang Allah sucikan sifat itu dari dirinya. Dalam Al-Quran. Au ala lisani rasulihi. Atau melalui lisan Nabi SAW. Ya. Ada kan dalam Al-Quran ya. Allah tidak mati. Allah tidak lupa. Allah tidak ngantuk. Allah tidak tidur ya. Nanti akan ada contoh-contohnya. La takhudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidur. Wa ma massana min lughub. Kata Allah, Allah tidak pernah merasakan letih dan capek. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa sekalipun. Paham? Bentuknya ini ditiadakan dari Allah. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqi. Kenapa? Karena semua yang dinafikan dari Allah itu adalah sifat-sifat naqs, kurang, sifat celaan, jelek, ya, terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, makanya dinafikan. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang tidak mati. Allah nafikan dari dirinya kematian, ya. Kata beliau semuanya sifat kekurangan. Contohnya kal mauti, mati.
wan naumi tidur, wal jahli bodoh. Ya, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak bodoh dan tidak pernah lupa. Ya, wan nisyan, kelupaan. Satu ayat itu ya, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak bodoh dan tidak lupa. Wal ajaz, lemah. Wa ma kana Allah liyu'jizahu. Tidak ada yang membuat Allah lemah sedikit pun dari langit. Apa yang terjadi di langit dan di bumi, tidak ada yang membuat Allah lemah. Tidak ada yang Allah tidak mampu lakukan. Allah nafikan dari dirinya apa? Kelemahan, ajaz, ketidakmampuan. Wa ta'ab, capek, letih. Ayatnya dalam surah Qaf. Wa ma massana min lughub. Ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari, kata Allah wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh sama sekali dengan rasa letih. Nah, itu juga penafian. Paham ya? Dan semua ini ada pada makhluk. Subhanallah. Mati, lupa, bodoh. Iya kan? Lemah, tidak mampu. Ada pada makhluk. Shadaqallahul azim. Maha benar firman Allah ketika Allah berfirman, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya semua itu, mati, tidur, bodoh, lupa, capek, tidak mampu. Sifat manusia semuanya. Iya kan? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Wa kanal insanu dalam Al-Qur'an innahu kana dhaluman jahula. Manusia itu kata Allah zalim lagi bodoh. Nabi mengatakan inni ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Ketika Nabi lupa salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kata Nabi SAW, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau saya lupa ingatkan saya. Nabi pun lupa. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allah nafikan dari dirinya semua sifat-sifat itu. Kenapa? Karena sifat itu sekali lagi sifat naqos, kekurangan dan aib untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Akidah kita fayajibu nafyuha anillahi taala, maka wajib dinafikan, wajib disucikan Allah darinya. Kalau yang tadi wajib kita tetapkan pendengaran, penglihatan, ya, ilmu, kemampuan. Nah, kalau ini lain. Ini karena Allah nafikan dari dirinya, kita juga ikut menafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma isbati diddiha alal wajhil akmal. Perhatikan. Kedua, setelah kita nafikan dari Allah, kedua, ini penting ini. Tetapkan lawannya secara sempurna. Paham? Ketika Allah nafikan satu sifat dari dirinya, langkah pertama kita nafikan dari Allah itu. Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Kedua, tetapkan lawannya secara sempurna. Contoh, ketika Allah sebutkan penafian, Allah nafikan dirinya ngantuk dan tidur. Kata Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Setelah itu apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh sedikit pun. Setelah Allah sebutkan Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Setelah itu kata Allah, Allah tidak disentuh sedikit pun sama sekali dengan ngantuk dan tidur. Sinah, ngantuk, naum, tidur. Kenapa Allah sebutkan ini? Untuk menyebutkan kesempurnaan hidup Allah. Paham? Jelas ya? Makanya kalau kita dapat sifat dalam Al-Quran bentuknya penafian, nafikan itu. Yang kedua, tetapkan lawannya secara sempurna. Kenapa? Karena bukan itu yang Allah inginkan sebenarnya. Bukan semata-mata dinafikan Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah untuk menyempurnakan, untuk menyebutkan kesempurnaan hidup Allah, lawannya. Paham ya? Karena perhatikan, penafian dalam bahasa Arab ada 2.
Saya ulangi, penafian dalam bahasa Arab ada dua. Penafian pertama ada nafyul mahdu. Penafian yang semata-mata penafian, tidak ada pujian di baliknya, tidak ada kesempurnaan di baliknya. Contoh, saya nafikan, Muhammad bukan tukang bekam. Muhammad bukan tukang sapu. Muhammad bukan tukang bersih-bersih. Apa yang saya inginkan dari penafian ini? Apa yang saya inginkan? Penafian itu semata-mata bahwa Muhammad bukan tukang bekam. Selesai. Iya kan? Bukan tukang sapu-sapu. Selesai. Coba penafian kedua. Ya. Penafian yang dibaliknya ada pujian. Muhammad itu bukan orang yang pelit. Apa yang saya inginkan? Hah? Apa yang saya inginkan dari penafian itu? Dermawan. Sering bantu orang. Iya kan? Muhammad itu bukan orang yang zalim. Baik hati, adil orangnya. Tidak suka pukul orang. Iya kan? Ini penafian yang ada dalam Al-Quran. Yang jenis kedua. Yang pertama tidak ada. Untuk Allah. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis. Penafian yang tidak ada pujian di baliknya. Paham ya? Disebut dengan nafyul mahdu atau biasa disebut nafyul khalis. Penafian yang murni penafian. Nah, yang kedua ada. Nah, itu dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Jadi ketika Allah sebutkan penafian, Allah tidak tiru dan ngantuk untuk apa? Menyebutkan kesempurnaan apa? Hidupnya Allah. Bisa? Bisa? Bisa saya tanya? Bisa ya? Ketika Allah nafikan dari dirinya, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Ingat, nafikan lupa dari Allah. Kedua, tetapkan lawannya. Berarti penafian lupa dari Allah. Hikmahnya apa? Allah sebutkan apa? Kesempurnaan apa? Sempurnaan apa? Tuh. Allah nafikan, Allah tidak lupa sedikit pun. Untuk menyebutkan kesempurnaan apa? Santri. Hah? Kesempurnaan ilmu Allah. Saking sempurnanya ilmu Allah, lupa tidak pernah. Iya kan? Manusia sealim-alimnya, setinggi-tinggi ilmunya, lupa. Allah tidak. Bisa? Saya tanya lagi. Bisa? Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran penciptaan langit dan bumi 6 hari dalam surah Qaf. Setelah itu kata Allah, "Wa ma massana min lughub." Allah tidak capek sedikit pun. Kesempurnaan apa? Satu, dua, tiga, habis. Sempurnaan apa? Kita. Nah ini. Allah nafikan dari dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak capek sedikit pun. Kesempurnaan apa? Allah ingin sebutkan kesempurnaan apanya? Tinggal dicari lawannya. Satu habis, belakangnya. Kita, samping kirinya. Mau dikasih hadiah ini sebenarnya. Tanya panitia. Bagian songkok, sampingnya, kirinya. Kesempurnaan apa? Sempurnaan apa? Belakangnya. Kekuatan, kuwah, wal qudrah, kemampuan. Kenapa bingung? Iya kan? Saking sempurnanya kekuatan Allah, al-qawiyul matin. Allah maha kuat. Tidak pernah capek. Allah maha mampu, qudrah. Kesempurnaan kemampuan Allah. Tidak capek sedikit pun. Bisa? Saya sebut lagi, saya tanya lagi ya. Masih ada dalam Al-Quran. Bisa ya? Taib. Jadi kata Syekh rahimahullah, nafikan itu dari Allah pertama. Kedua, tetapkan lawannya. Kenapa? Karena itu yang Allah inginkan. Bukan semata-mata penafian yang Allah inginkan, bukan. Yang Allah inginkan adalah kesempurnaan lawannya. Beda dengan sifat yang pertama tadi. Iya, subutiyah.
pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, kemuliaan, keperkasaan. Yang Allah inginkan apa? Itu yang Allah inginkan. Penetapan itu. Karena pujian. Nah, disinilah letak pujian, kesempurnaan sifat manfiyah. Kapan? Ketika kita tetapkan lawannya secara sempurna. Itu baru pujian. Makanya nanti akan ada kaidahnya. Kalau dicari dalam Al-Quran, lebih banyak sifat-sifat subutiyah daripada manfiyah. Ini lebih banyak ini. Penetapan, penyandaran. Daripada yang bentuknya apa? Penafian. Kenapa? Nanti akan ada selain kaidahnya. Karena penafian itu bukan itu yang semata-mata diinginkan oleh Allah. Yang Allah inginkan adalah lawannya secara sempurna. Paham ya? Baik. Kata beliau, wadzalika li anna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsihi fal muradu bihi bayanun tifa'ih. Afwan. Lupa tandai. Baik, kata beliau, wadzalika li anna ma nafahu Allah an nafsihi fal muradu bihi bayanun tifaihi li subuti kamali diddihi. Kenapa? Kata beliau, karena yang Allah nafikan dari dirinya itu an-nafsih, fal muradu, yang diinginkan oleh Allah adalah bayanun tifaihi, penjelasan lawannya. Ya, penjelasan penafian itu adalah li subuti kamali diddihi. Yang diinginkan dengannya penjelasan penafian itu karena tetapnya kesempurnaan lawannya. Itu yang Allah inginkan. Subuti kamali diddihi, tetapnya kesempurnaan lawannya. Paham ya? La li mujarradi nafyih, bukan semata-mata hanya penafian itu yang Allah inginkan, bukan. Paham? Kedua, li anna nafya laisa bikamal. Nah, ini kedua. Kenapa lebih banyak penetapan, penyandaran untuk Allah, pendengaran, penglihatan, kehidupan, ya, penciptaan, pendengaran dan seterusnya dari sifat-sifat penetapan. Kenapa itu lebih banyak? Kata beliau, karena penafian itu laisa bikamal. Bukan kesempurnaan secara mutlak. Iya kan? Mana lebih bagus? Begini, saya katakan Muhammad bukan orang yang zalim, bukan orang yang pelit, bukan orang yang bodoh. Mana lebih bagus kalau saya katakan Muhammad dermawan, Muhammad itu adil orangnya, akhlaknya bagus. Mana lebih bagus? Hah? Yang kedua. Iya kan? Sifatnya penetapan. Sifatnya penafian itu bukan kesempurnaan, kata beliau. Laisa bikamal. Kecuali kapan kesempurnaannya? Illa ayyatadommana ma yadullu alal kamal. Kecuali penafian itu terkandung di dalamnya kesempurnaan. Kapan? Tetapkan lawannya secara sempurna. Makanya harus bergandengan itu. Ya, dinafikan dan tetapkan lawannya secara sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, wadzalika li anna nafya adamun. Nah, sebab ketiga, karena penafian itu adalah adamun, ketiadaan. Iya kan? Dia tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu, tidak begini. Dia sifatnya ketiadaan. Iya kan? Wal adamu laisa bisyai. Dan ketiadaan itu adalah sesuatu yang tidak ada. Laisa bisyai. Tidak ada apa-apanya. Iya kan? Kalau kita semata-mata menafikan saja kemudian tidak ada kandungan makna penetapan lawannya secara sempurna, apa maknanya? Apa maknanya? Tidak ada maknanya. Tidak ada pujiannya. Fadlan an ayyakuna kamalan. Apalagi kalau mau dikatakan itu kesempurnaan. Kalau semata-mata hanya penafian saja, tidak ada lawannya secara sempurna ditetapkan. Tidak ada kandungan kesempurnaannya. Tidak ada makna sesuatu di situ. Nah, makanya itu kenapa dia lebih sedikit dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi.
Wali annan nafya qad yakunu li adami qabiliyati al mahalli lahu. Perhatikan. Karena penafian itu, perhatikan. Terkadang qad yakunu, terkadang li adami qabiliyatil mahalli lahu, karena tidak adanya tempat untuk menerima yang dinafikan itu. Contoh begini. Ada orang dikatakan dia ini tidak pernah dolimi orang. Penafian atau tidak? Penafian atau tidak? Penafian. Kadang penafian ini karena memang dia tidak bisa menerima kedoliman, tidak bisa mendolimi. Misalnya ada anak-anak di sekolah, misalnya dia paling kecil, disuruh-suruh dia. Pokoknya sama bosnya, "Sin, belikan dulu ini." Tidak bisa apa-apa dia. Dia yang paling, pokoknya anak bawang. Dikatakan dia tidak pernah dolimi orang. Kenapa? Karena memang tidak bisa. Iya. Kadang seperti itu. Dia tidak pernah pukul orang, tidak pernah dolimi orang. Mau apa dia? Memang tidak menerima tempatnya tidak ada untuk menerima kedoliman itu sehingga dinafikan dari dia. Tidak bisa menerima. Tidak ada tempatnya. Syekh nanti contohkan, pujiankah kira-kira kalau saya puji tembok, ini tembok, Masya Allah ini tembok, tidak pernah dolimi orang. Pujian kira-kira untuk dia? Pujian untuk dia? Tidak. Kenapa? Tidak bisa menerima kedoliman memang. Kadang begitu. Iya kan? Fala yakunu kamalan. Perhatikan. Maka kalau seperti itu, maka berarti bukan kesempurnaan. Ya, la yakunu kamalan. Kamalau kulta, sebagaimana misalnya kamu katakan al-jidaru la yadlim, tembok itu tidak zalim. Pujian kira-kira untuk tembok? Tidak. Kenapa? Memang tidak bisa zalimi orang. Mau apa dia zalimi orang? Ya. Wa qad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi fayakunu naqson, dan kadang juga bukan dia tidak punya tempat, tapi memang tidak mampu dia. Lemah dia, ketidakmampuan pada dirinya untuk menegakkan sifat itu sehingga dinafikan dari dia. Maka ketika itu fayakunu naqson, seketika itu maka itulah kekurangan untuk dia. Kama fi qauli syair, sebagaimana ucapan syair orang Arab. Perhatikan syairnya. Kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadlimuna an-nasa habbatu khordalin. Satu kabilah, satu suku, satu keluarga atau satu fam lah, mereka ini itu layak diruna bizimmatin, tidak pernah menyelisihi perjanjian kalau berbuat janji pada orang. Nah bisa, karena memang lemah dia, kaum ini lemah, keluarga ini lemah. Jadi ketika berjanji sama kaum yang lain, dia tidak pernah menyelesaikan janji. Kenapa? Tidak mampu. Tidak punya kekuatan untuk itu. Ya kan? Wala yadlimuna an-nasa habbata khordalin. Bahkan mereka tidak pernah mendolimi manusia walaupun sebesar biji dzarrah, walaupun kecil. Kenapa? Karena memang lemah. Ajaz, tidak mampu dia. Ini contoh saja, contoh penyebutan syair tentang keadaan orang yang seperti itu. Jelas ya? Tidak mampu mendolimi karena lemah. Ya. Ucapan orang Arab yang lain, syair. Lakin qaumi wa in kanu dzawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Akan tapi kaumku, kata penyair ini, walaupun mereka dzawi hasabin, punya harta, punya harta benda, dia dari orang terpandang dari sisi keturunannya, laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Mereka tidak bisa mewujudkan hasrat kejelekan, membalas kejelekan itu walaupun mereka dihinakan. Kenapa? Tidak mampu. Nah, ini kan bukan pujian juga sama untuk kaum ini. Ketika dia tidak mampu membalas, iya kan? Tidak mampu membuat, menundukkan. Karena memang dia tidak punya kekuatan. Ini celaan, bukan kesempurnaan. Ini kekurangan. Jelas ya? Ini contoh saja, contoh penggunaan kalimatnya dalam syair.
Kata beliau rahimahullah, misalu dzalika, contoh yang demikian itu, qauluhu ta'ala, firman Allah dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, subhanallah. Berapa sifat di situ? Lihat layar. Berapa sifat di situ? Berapa sifat untuk Allah? Mana sifat di situ? Mana? Pertama, alal hayyi. Iya kan? Hayyi ini nama Allah, Asmaul Husna, al hayy. Iya. Al hayyul qayyum, nama Allah al hayy, yang maha hidup. Berarti dalam terkandung sifat-sifat apa? Kehidupan. Satu sifat. Mana sifat yang kedua? La yamutu. La yamutu. Sifat apa ini? Salbiyah atau manfiyah. Coba lihat, dinafikan kematian setelah Allah sebutkan sifat hidup, subhanallah. Iya kan? Berarti memang sifat itu untuk menetapkan lawannya secara sempurna. Sama dengan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Nah, Allah sebutkan penafian untuk menjelaskan, menguatkan kesempurnaan sifat sebelumnya, sifat hidup bagi Allah. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Paham ya? Ini jelas ini, sudah kita sebutkan kaidahnya. Contoh-contohnya mudah. Misalun akhar, astagfirullah. Misalun akhar, qauluhu ta'ala, wala yadlimu rabbuka ahada. Nah, wala yadlimu rabbuka ahada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah, Rabbmu, tidak pernah menzolimi. Nah, sedikit pun, seorang pun. Sifat apa yang dinafikan? Kezoliman. Untuk menyebutkan apa? Sempurnaan apa? 1, 2, 3, habis. Ini ketawa-ketawa kayak tahu ini. Kesempurnaan apa? Allah tidak pernah zalim. Tidak pernah menzalimi makhluknya, hamba-hambanya. Kesempurnaan apa itu? Keadilan, ahsan tabarakallahu fi. Masya Allah. Kesempurnaan adil Allah. Tidak pernah menzalimi. Allah menyiksa Fir'aun, Allah menyiksa orang-orang kafir. Keadilan Allah. Kan kezaliman. Mereka yang pilih itu. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Coba lihat keadilan Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan balas pada hari kiamat orang-orang berbuat dosa setimpal amalannya. Dan Allah akan membalas kebaikan-kebaikan, pahala-pahala orang berbuat baik bil husna, dengan pahala yang berlipat. Coba lihat mahadilnya Allah. Kalau dosa sama, pahala berlipat-lipat. Jelas ya? Tidak ada kezaliman. Taib. Kata beliau, nafyu zulmi anhu yatadommanu kamala adlihi. Penafian kezaliman dari Allah, di dalamnya terkandung kesempurnaan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas ya? Nabi SAW bersabda ketika melihat para sahabat berzikir dengan kencang suaranya, angkat keras. Ayuhan nas arbiu anfusakum fa innakum la tad'unna asamma wala ghaiba. Nabi di sini saya sengaja sebutkan contoh hadits ya, karena dari tadi ayat disebut, ini contoh hadits. Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, wahai manusia, sekalian manusia, pelankan, lembutkan suara kalian. Lembutkan suara kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli. Dinafikan dari Allah sifat tuli. Untuk menyebutkan kesempurnaan apa? Pendengaran Allah mudah. Jelas ya? Dan seterusnya. Taib. Misalun salis. Contoh ketiga. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Fatir ayat 44. Kata Allah, tidaklah Allah liyu'jizah,
Ya, tidaklah Allah lemah, tidak mampu. Min syai' sedikit pun pada apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, ketika Allah berkehendak di langit dan di bumi, Subhanahu wa ta'ala tidak pernah apa? Tidak pernah ada yang menghalangi Allah sehingga membuat Allah tidak mampu lakukan, ada penghalang, tidak ada. Jelas ya? Tidak ada yang membuat Allah lemah. Berarti Allah nafikan di sini al-ajaz, kelemahan, ketidakmampuan. Untuk apa? Kata Syekh, fanafiyul ajzi anhu yatadammanu kamala ilmihi wa qudratihi. Ya, penafian ajaz, kelemahan, ketidakmampuan dari Allah, yatadamman, terkandung apa? Kamala ilmi, kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan kudrohnya, kemampuan Allah tabaraka wa ta'ala. Walihadza qala ba'dahu, oleh karena itu Allah tetapkan langsung setelahnya. Setelah Allah sebutkan penafian kelemahan dari Allah, Allah tutup dengan dua namanya. Innahu kana aliman qadira. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha berilmu, maha mengetahui segala sesuatu, qadira, lagi maha mampu. Ya kan? Lagi maha mampu. Subhanallah. Coba lihat, Allah gandengkan alim dan qadir. Manusia kadang punya, dia kalau dalam kerjasama dia cuma pemikir. Iya kan? Mau berbuat tidak bisa, tidak ada kemampuannya. Tapi kalau berpikir hebat. Di otaknya. Ya, tapi kemampuan tidak ada. Ada juga lawannya. Dia kudroh, kemampuan punya. Tapi tidak ada ini. Tidak ada. Coba Allah gandengkan dua nama. Aliman, qadiran. Aliman, qadira. Allah mampu bersama dengan kesempurnaan kemampuannya. Allah berilmu bersama dengan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Li'annal ajaza. Karena kelemahan itu. Coba lihat ya. Syekh Masya Allah. Syekh rahimahullah coba memberikan kita faedah. Ya, kaitan lafaz per lafaz dari ayat. Apa kaitannya? Ketika Allah nafikan dari dirinya ketidakmampuan dan kelemahan, Allah tutup dengan dua namanya, aliman qadira. Kenapa? Kata Syekh, karena kelemahan itu sebabnya adalah immal jahlu bi asbabil ijad. Ya, ketidakmampuan atau kelemahan itu sebabnya. Pertama, mungkin karena ketidaktahuan terhadap sebab-sebab atau wasilah-wasilah mewujudkan sesuatu. Ya, sehingga dia tidak mampu. Iya kan? Mungkin kemampuan ada dari sisi kekuatan, tapi apa yang mau disiapkan, apa yang mau diperlukan, apa bekalnya, dia tidak tahu. Ya, makanya tidak mampu. Atau wa imma kusuru al-qudrah anhu. Atau sebab kedua, kadang mungkin dia tahu, tapi kurangnya kekuatannya dan kemampuannya. Kalau yang pertama ada ilmu tapi tidak mampu. Yang kedua ada kemampuan tapi tidak ada ilmu. Dari situlah, dari dua inilah ya, lahir ketidakmampuan. Tidak mampu mewujudkan sesuatu. Iya kan? Manusia punya kemampuan untuk melakukan besok. Sesuatu besok. Tapi masalahnya dia tidak tahu apa yang mau diamalkan besok. Makanya tidak ada manusia yang tahu apa yang mau diamalkan besok. Karena tidak mampu, tidak tahu dia perkara gaib. Wala taqulanna li syai'in, kata Allah, inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jangan kalian mengatakan saya mau ini besok. Saya mau ini besok. Kecuali mengucapkan insya Allah. Kan tidak ada kemampuan manusia, tidak ada pengetahuan manusia tentang itu. Tidak ada yang tahu. Fali kamali ilmillah, maka dengan kesempurnaan ilmu Allah, fali kamali ilmillahi ta'ala wa qudratih lam yakun liyu'jizahu syai'un fis samawati wala fil ard.
Maka dengan kesempurnaan ilmu Allah dan kemampuan Allah, maka di sanalah kata beliau tidak ada yang melemahkan Allah sedikit pun. Tidak ada yang membuat Allah tidak mampu sedikit pun di langit dan di bumi. Dari urusan-urusan makhluk, ya. Dari takdir-takdir makhluk, dari tugas-tugas malaikat. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa tidak mampu. Ketika Allah mengurusi satu perkara, bukan berarti Allah tidak mampu mengurusi yang lain. Ya kan? Tidak ada yang Allah tidak mampu. Semua Allah mampu lakukan. Walaupun dalam waktu yang bersamaan. Ya. Walaupun dalam waktu yang bersamaan. Kalau manusia tidak bisa bekerja satu pekerjaan, mau mengerjakan yang satu lagi, tidak bisa. Terhalangi dia. Karena ketidakmampuannya. Adapun Allah tidak. Taib. Kata beliau, wa bihadzal misali alimna anna sifata salbiyah qad tatadammanu aktsaru min kamal. Qad tatadammanu aktsaru min kamal. Dari sinilah ya sifat, dari contoh inilah kita dapat ilmu, kita ketahui bahwa sifat-sifat salbiyah, apa tadi salbiyah? Penafian. Terkadang terkandung di dalamnya banyak kesempurnaan. Bukan cuma satu. Tapi kesempurnaan ditambah kesempurnaan lagi kesempurnaan. Kenapa? Sudah disebutkan tadi. Jelas ya? Taib. Kaidah yang berikutnya, ini sedikit karena ada kaitan dengan yang sebelumnya, kaidah ketiga. Qala rahimahullahu taala al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, as-sifatus subutiyah sifatu madhin wa kamalin. Sifat-sifat penetapan itu adalah sifat-sifat madah, pujian dan kesempurnaan. Fakullama kathurat, maka setiap dia banyak disebut, pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, kekuatan, kehidupan. Ya, setiap banyak disebut, ditambah-tambah ya. Makanya dalam satu ayat kadang disebut berbagai nama-nama dan sifat-sifat Allah berapa disebut dalam satu ayat. Ya kan? Sebut berulang-ulang. Karena memang sifat penetapan itu semakin banyak disebut, semakin sempurna. Fakullama kathurat wa tanawwa'at, dan dia berjenis-jenis di penyebutannya, ya. Tanawwa'at dilalatuha dhaharu min kamalil mausufi biha ma huwa aktsar, maka akan nampaklah kesempurnaan pemilik sifat itu. Kesempurnaan yang disifati yaitu Allahu Jalla Jalaluhu. Akan nampak kesempurnaan Allah. Ma huwa aktsar, yang lebih banyak lagi. Paham? Makanya kita sudah sebutkan tadi, kalau kita bandingkan sifat subutiyah dan manfiyah atau salbiyah, maka akan kita dapatkan lebih banyak sifat subutiyah. Kata beliau walihada, oleh karena itu kanatis sifatus subutiyah. Nah, oleh karena itu sifat subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsihi aksaru bikasirim minas sifati salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itulah, ya, dari kaidah ini kita dapat kesimpulan bahwa sifat-sifat subutiyah yang sifatnya penetapan, penyandaran untuk Allah, itu yang Allah khabarkan dalam Al-Quran tentang dirinya, itu aksar, lebih banyak, bikasir, lebih banyak perbandingannya. Jadi jauh perbandingannya, bukan banding-banding sedikit, tapi perbandingannya banyak perbedaannya. Banyak, jauh bedanya. Lebih banyak sifat-sifat penetapan. Ya, minas sifat salbiyah, dari sifat-sifat penafian, sebagaimana yang telah kita ketahui. Adapun wa amma sifatu salbiyah, adapun sifat-sifat penafian, falam tudkar, tidak disebut dalam Al-Quran. Ghaliban, kebanyakannya, illa fil ahwali taliyah, kecuali karena sebab-sebab berikut ini. Maksudnya beliau akan sebutkan faidah menutup kaidah yang keempat ini.
hikmah-hikmah atau tujuan atau keadaan-keadaan kenapa didatangkan oleh Allah sifat salbiyah dalam ayat ini. Paham? Paham maksudnya? Iya kan? Kalau sifat subutiyah, tidak perlu kita tanya atau kita bahas. Kenapa Allah sebutkan? Ya untuk memuji dirinya sendiri. Menyebutkan kesempurnaan sifatnya. Tapi kalau sifat salbiyah disebutkan dalam Al-Quran, ada beberapa sebab. Berikut ini. Pertama, al-ula. Bayanu umumi kamalih. Untuk menyebutkan kesempurnaan Allah secara umum. Paham? Sebagaimana dalam Al-Quran. Kama fi qoulihi ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Apa yang Allah nafikan dari dirinya sini? Apa yang Allah nafikan? Hah? Apa yang Allah tiadakan? Hah? Penyerupaan atau kesamaan, iya kan? Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, yang mirip, yang sama sebanding dengan Allah. Iya. Apa yang Allah nafikan? Penyerupaan. Kenapa Allah sebutkan? Laisa kamitslihi syai', penafian secara umum. Karena untuk menjelaskan kesempurnaannya secara umum. Nah, makanya dari sini kita dapat kesimpulan, dapat faedah lagi antum. Apa faedahnya? Bahwa sifat-sifat manfiyah itu terbagi dua. Ada yang penafiannya umum dan ada yang penafiannya khusus. Kalau yang khusus tadi sudah disebut contoh-contohnya. Penafian khusus yaitu dinafikannya sifat itu secara khusus. Tidur, ngantuk, mati, lupa, lemah. Ya, disebutkan secara khusus memang yang ditiadakan itu. Paham ini sampai sini? Paham ya? Paham ya? Ada penafian secara umum. Seperti antum berzikir subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Itu bentuknya itu subhanallah, penetapan, tapi hakikatnya itu salbiyah. Antum kan katakan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Berarti kalian sucikan Allah atau kita sucikan Allah dari segala aib dan kotoran dan ya sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Iya kan? Tidak perlu dirinci lagi. Tidur, ngantuk, lemah, lupa, tidak mampu, mati. Paham? Cukup dikatakan subhanallah, sudah. Semua sifat-sifat kekurangan tidak ada. Paham? Tidak perlu dirinci lagi, lemah, ngantuk, tidur, mati. Tidak perlu. Subhanallah, sudah selesai. Maha suci Allah. Dari apa? Dari segala kekurangan dan aib dan cacat. Paham? Bisa dipahami? Berarti subhanallah penafian apa? Umum atau khusus? Umum atau khusus? Umum. Sama ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Dalam hal apa? Dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam kehidupannya, dalam ya semua sifat-sifat Allah tidak ada samanya. Berarti kita nafikan Allah dari penyamaan. Iya kan? Secara umum. Tidak perlu kita khususkan lagi. Tidak disebutkan secara khusus. Tidak ada yang sama dalam pendengaran Allah dengan makhluk. Tidak perlu. Dinafikan secara umum. Laisa kamitslihi syai'. Paham? Berarti penafian apa ini? Umum. Ya? Taib. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kufu, lawan, tandingan sedikit pun. Penafian. Ya, penafian yang sekufu dengan Allah. Umat khusus? Umum juga. Paham ya? Taib. Saniyah, kedua. Nafyu madda'ahu fi haqqihil kadhibun. Kadang didatangkan oleh Allah sifat salbiyah dalam Al-Quran untuk menafikan apa-apa yang diyakini oleh orang-orang yang berdusta atas nama Allah dari musuh-musuhnya. Dari apa yang mereka yakini untuk Allah. Iya. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Maka Allah datangkan penafian anak untuk Allah. Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengaku bahwa Allah punya anak. Langsung Allah
bantah, langsung Allah sebutkan penafian. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak. Penafian apa di sini? Penafian apa? Enggak, penafian apa di sini dalam Al-Qur'an, dalam ayat? Anak, iya kan? Penafian anak. Allah nafikan darinya anak. Kenapa disebutkan? Karena ada yang mengucapkan Allah punya anak. Paham? Taib, kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Ketika Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Apa artinya? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Iya, penafian. Saya tanya, pertanyaan kita sebelumnya, untuk menyebutkan kesempurnaan apa itu? Keesaan Allah, ahadiyah, kemahatunggalnya Allah, maha esanya Allah, saking sempurnanya ya, ketunggalan Allah, ahadiyah Allah, anak dan orang tua tidak ada. Bahkan dalam ayat walam takun lahu sahibah, kata Allah, sampai istri pun tidak ada untuk Allah. Manusia tidak bisa tanpa istri. Iya kan? Allah tidak butuh itu. Walam takun lahu sahibah. Allah tidak butuh dengan istri. Jelas ya? Taib. As-salisah. Sebab ketiga, kenapa disebut didatangkan sifat salbiyah? Daf'u tawahhumin naqsin min kamalihi. Untuk menolak sangkaan. Nah ini, kalau tadi membantah ucapan, sudah diucapkan, ini untuk membantah sangkaan yang akan muncul. Belum diyakini ini, belum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum muncul sangkaan itu, Allah sudah tutup dengan didatangkan sifat salbiyah. Contoh ayat. Ya, kata beliau untuk menolak sangkaan yang akan muncul dari kekurangan dari sifat-sifat Allah. Fima yata'allaqu bihadzal amril muayyan, dari perkara yang tertentu yang Allah sebutkan. Contoh, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika Allah sebutkan dalam surah Qaf, ya, ada dalam surah Al-Anbiya. Ya, penciptaan langit dan bumi. Ya. Mungkin ada yang berpikir, ada yang mungkin mau menyangka bahwa ini langit dan bumi dicipta ini untuk apa? Apakah untuk bermain-main saja? Ya, sia-sia begitu saja? Allah langsung tolak itu. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini setelah Allah penyebutan ciptaan langit dan bumi. Kata Allah, kami tidak ciptakan langit dan bumi itu dan apa yang antara keduanya sia-sia. Hanya untuk bermain-main. Allah nafikan sifat kesia-siaan dari Allah. Ya, untuk apa? Kesempurnaan apa itu? Penafian kesia-siaan. Penafian kesia-siaan. Pokoknya sampai dijawab, biar sampai jam 8. Penafian kesia-siaan untuk Allah. Tidak ada perbuatan sia-sia dari Allah. Penyebutan ini, penafian ini untuk menyebutkan apa? Kesempurnaan apa ini? Ahsan, hikmah Allah. Makanya Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi ada hikmahnya. Kata Allah, kami tidak cipta dengan begitu saja main-main. Karena kaidah akidah ahli sunnah, semua perbuatan Allah apa? Benar, baik. Dalam doa Nabi, wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kejelekan, kesalahan tidak ada padamu. Berarti semua perbuatan Allah benar. Paham ya? Contoh lain dalam surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi 6 hari dan apa yang antara keduanya 6 hari. Mungkin muncul sangkaan, kayaknya Allah capek ini. 6 hari ini. Tidak ada tiangnya. Ya, tidak ada tiangnya. Langit tidak menimpa bumi. 6 hari cuman. Sebelum muncul sangkaan itu, Allah tutup. Setelahnya Allah sebutkan, wa ma massana min lugub. Kami tidak disentuh sama sekali dengan capek, letih. Paham? Didatangkanlah sifat salbiyah untuk menolak sangkaan yang akan muncul dari kekurangan sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sifat. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an, antum dapatkan sifat salbiyah, tidak lepas dari 3 keadaan ini.
Pertama tadi untuk menjelaskan apa? Kesempurnaan, ya, keumuman kesempurnaan Allah. Ya, yang kedua untuk membantah keyakinan orang-orang musyrikin atau orang jahiliyah atau orang Yahudi dan Nasrani tentang keyakinan yang batil kepada Allah. Allah sebutkan salbiyat. Yang ketiga untuk menolak apa? Sangkaan yang akan muncul. Jelas ya? Banyak dalam Al-Quran. Silakan baca Al-Quran. Kita akan dapatkan faedah-faedah yang banyak. Sebagaimana yang Syekh sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita lanjut dalam kaidah yang kelima. Taib. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.